Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang ke-14 ya, atau materi yang terakhir, yakni kita akan membahas terkait dengan transportasi dan tata ruang ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi pengembangan sistem transportasi ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan transportasi dan tata ruang. Oke. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini merupakan salah satu hubungan antara pengembangan infrastruktur transportasi di suatu wilayah dengan pengembangan daerah ya kan, di mana ada sebab pasti ada akibat. Nah, sebagai contoh di sini adalah kita akan mengembangkan terkait misalkan pengembangan sistem transportasi laut misalkan dengan kapal ya misalkan ya. Nah, di bagian ini adalah merupakan sebuah input ya kan. Nah, input itu misalkan investasi pada jaringan transportasi. Nah, ketika kita membuat atau pengembangan sistem membuat atau mengembangkan jaringan sistem transportasi laut, misalnya membuat kapal, tentu harus didukung dengan adanya yang pertama ini ya kan, perbaikan akses dan koneksi. Ya, misalkan dari satu wilayah atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Nah, ini contohnya adalah kapal ya, kapal laut ya. Mungkin nanti di pesawat terbang itu juga sama, pesawat terbang atau mungkin kereta api atau angkutan umum darat juga sama ya. Pengembangannya seperti itu. Nah, ketika kita membuat sebuah perencanaan, di situ ada pembangunan misalkan kapal, tentu kan kita untuk proses dari titik ini ke titik atau A atau titik B tentu membutuhkan sebuah akses atau penghubung di situ ya kan. Nah, di sini kalau kita misalkan di sini adalah contohkan adalah kapal ya kan. Kapal itu kan pasti satu mengangkut, dia adalah mengangkut barang-barang ya kan. Mungkin berbagai macam jenis barang ya. Misalkan bisa saja mungkin spare part kendaraan, mungkin juga dia malah sapi dan sebagainya. Tentu kan harus ada di sini perbaikan akses konektivitas ya kan. Nah, sehingga dengan ada akses yang baik itu nanti di situ akan berdampak terhadap perkembangan sosial ekonomi. Nah, misalkan di situ kalau kita misalkan di sini misalkan di sini dengan kapal kita akan ekspor misalkan impor suku cadang kendaraan. Nah, di sini mungkin timbul pabrik-pabrik perakitan kendaraan di sini. Nah, sehingga ketika ada pabrik-pabrik perakitan kendaraan, di situ akan muncul nanti di situ misalkan ada masuk di situ jasa ya kan, misalkan jasa hotel, karena kan tentu kalian pabrik butuh penginapan juga, jasa misalkan di situ warung makan ya kan, transportasi juga ya kan. Nah, tentu dengan adanya dimulai dari seperti ini ya kan, misalkan ini kemudian didukung dengan akses yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang dituju. Nah, ilustrasinya seperti itu. Misalkan diibaratkan ini adalah sebuah input, yaitu investasi pada jaringan transportasi, maka ini akan menghasilkan sebuah output, perbaikan kinerja jaringan transportasi. Nah, supaya ini sampai ini dengan baik, tentu ada namanya perbaikan kinerja jaringan transportasi. Nah, begitu ya contohnya. Kemudian ketika sudah baik, maka akan berimpact atau berdampak terhadap perkembangan sosial ekonomi yang ada di sini. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana sebuah kegiatan berdampak terhadap kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah suatu alur bagaimana hubungan antara sistem transportasi dan juga tata guna lahan ya kan. Dimana kalau kita tahu bahwasanya ketika seseorang dengan memiliki faktor sosial ekonomi yang berbeda, kemudian di situ ada pola tata guna lahan yang berbeda, tentu nanti akan menyebabkan terkait dengan kebutuhan transportasi yang berbeda. Ketika ini berbeda pula nanti akan berpengaruh terhadap jumlah dan pola perjalanan. Nah, misalkan saja orang dengan kemampuan ekonomi yang baik, ya kan, tentu dia akan melakukan perjalanan dan pola perjalanan yang berbeda pula dengan orang yang mungkin faktor ekonomi yang rendah. Nah, misalkan kalau yang ekonominya tinggi, dia kalau bepergian dia mudahnya pakai naik pesawat. Nah, kalau yang ekonomi sedang-sedang saja dia naik kereta api. Nah, misalkan seperti itu ya kan. Jadi
faktor sosioekonomi ya kan dan pola tata guna lahan berpengaruh terhadap transport demand, kebutuhan transportasi. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan ini? Nah, yang namanya perkembangan wilayah tentu dia berpijak terkait dengan perencanaan wilayahnya, terkait dengan renstra dan rencana tata ruangnya, ya kan? Dimana kita misalkan transportasi itu kan butuh sarana prasarana ya kan, butuh jalan dan sebagainya. Bangun jalan itu tentu harus sesuai dengan rencana tata ruang, tidak asal bangun ya kan. Nah, di situ juga muncul apa namanya, perkembangan wilayah itu juga ditentukan dengan mekanisme pasar. Artinya ketika wilayah itu fasilitasnya baik ya kan, pelayanan ekonomi sosialnya bagus, sarana prasarananya bagus, tentu investor akan senang untuk menanamkan modalnya di daerah itu. Nah, makanya di Indonesia itu perkembangan wilayah antara mungkin Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya itu berbeda, ya kan? Karena di situ main namanya mekanisme pasar, ya kan? Sehingga mungkin harga tanahnya pun akan berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, itulah yang bekerja di situ adalah mekanisme pasar. Jadi juga berpengaruh terhadap sebuah perkembangan wilayah, di mana ketika wilayah dengan misalkan, nah sekarang yang paling atas ini ya, misalkan terkait dengan UMP. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Seorang investor itu pasti dia akan mencari wilayah dengan UMR yang rendah, UMP yang rendah. Akan dicari dengan wilayah yang proses perizinan pembangunannya cepat. Akan dicari dengan proses perizinannya tidak berbelit-belit, ya kan? Dengan harga tanah yang relatif murah. Nah, pasti investor itu akan mencari yang seperti itu. Nah, itu namanya mekanisme pasar dapat menumbuhkan perkembangan suatu wilayah. Nah, itulah hubungannya antara transportasi dengan tata guna lahan dan juga perkembangan sebuah wilayah dan tata ruang tentunya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu undang-undang yang berkaitan dengan transportasi dan tata ruang. Nah, kalau kita lihat semuanya ini adalah terkait dengan undang-undang transportasi. Nah, di mana tata ruangnya? Nah, kalau sudah masuk di sini, nah inilah tata ruangnya akan masuk di sini. Ya, jadi dia istilahnya sebagai filter daripada undang-undang ini yang ada di atasnya ini, ya kan? Nah, kalau sudah difilter dengan ini, nah dengan undang-undang yang ada tata ruang ini, mungkin Hankam juga masuk di sini. Nah, barulah dia akan menyusun itu simpul-simpul, kemudian menyusun ruang lalu lintas. Nah, sehingga mungkin ada namanya hierarki terminal, ada hierarki jaringan jalan. Nah, mungkin akan detail ini di terkait dengan ini adalah terkait dengan undang-undang, mungkin bisa dibaca di referensi yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana atau penyusunan perencanaan sistem transportasi itu di dalam di dalam RT/RW itu. Nah, misalkan kita ini sistem transportasi daerah, ini yang daerah ya. Ya. Ini yang kabupaten, ini provinsi, ini nasional, ya kan? Dia selalu mengacu kepada rencana tata ruang. Ketika sistem sistem transportasi nasional, maka dia tandemnya dengan tata ruang wilayah nasional, sehingga akan muncul jaringan prasarana nasional, strategi pengembangan transportasi nasional juga. Nah, kemudian dia turunkan ketika dia ke pulau, provinsi atau kawasan. Nah, RT/RW itu harus tidak boleh berdiri sendiri, ya kan? Dia harus mengacu kepada tata ruang nasional. Sama, sistem transportasi regional atau kawasan atau provinsi ini, dia juga akan mengacu kepada transportasi nasional. Tidak boleh dia membuat sembarang sistem transportasi sendiri. Bahkan mungkin di atas ini tidak mengacu ke ini, tidak mungkin. Pasti dia akan mengarah ke sini. Nah, sama, yang kabupaten juga sama, dia akan mengarah di atasnya. Nah, ini terjadi kesinambungan antara aturan yang ada di atas dengan aturan yang ada di tingkat bawahnya. Nah, sama juga kan? Di sini pasti sama. Dia akan mengikut di atasnya. Supaya apa? Supaya dapat terrealisasi dengan baik. Karena misalkan kita di jaringan prasarana nasional itu mengatakan
misalkan wilayah itu masuk pada, misalkan dibuat untuk mode transportasi jalan jalan tidak bisa digunakan untuk, misalkan dia membuat blok di jaringan nasional itu, misalkan di dalam peta itu hanya untuk jaringan jalan dengan tipe mode kendaraan yang adalah kendaraan dengan 2B, misalkan seperti itu. Maka ke sini akan sama, dia juga akan 2B, ini akan 2B di wilayah tersebut, tidak mungkin akan berbeda. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh daripada perencanaan transportasi di Kota Surakarta, ya. Nah, di mana kita bisa melihat bahwasanya perencanaan transportasi yang ada di Kota Surakarta itu dapat dilihat pada rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2031, 10 tahun ya berlakunya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat, nah ini sudah ada. Ini adalah peta RT/RW Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2031, ya. Nah, misalkan ini jaringan trayek. Nah, maka ini nanti perencanaan jaringan trayek nih. Nah, kemudian misalkan ini di sini rencana jalur BRT. Wah, ini yang ini BRT yang kuning-kuning ini. Nah, maka nanti akan dibuat implementasi pasti akan dibuat jalur BRT juga. Nah, begitu ya. Jadi semua rencana transportasi itu sudah terekam di dalam tata ruang. Nanti teman-teman bisa lihat di daerah masing-masing. Di kabupatennya teman-teman mungkin pasti akan mengetahui, oh perencanaan jaringan transportasi di daerah saya ternyata seperti ini. Oh, ini untuk untuk jaringan rencana trayek, ini untuk jalur lingkar. Nah, ini untuk jalur misalkan punya BRT. Ini untuk terminal. Nah, ini untuk misalkan terminal angkutan dalam kota, misalkan ini antar provinsi dan sebagainya, begitu ya. Ini untuk stasiun KA. Nah, itu sudah terencana dengan baik di dalam rencana tata ruang wilayah. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini juga sama. Nah, nanti teman-teman tinggal baca petanya saja, nanti akan tahu nanti jalur-jalurnya, ya kan. Nah, kemudian terakhir terkait dengan evaluasi tata ruang dan perencanaan transportasi. Mengapa evaluasi itu penting? Evaluasi itu adalah merupakan proses penggambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian, pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. Nah, prosesnya harus berlanjut sampai kemungkinan untuk merevisi kembali, ya kan. Nah, evaluasi itu penting untuk menilai tingkat keberhasilan daripada sebuah tata ruang, ya kan. Tata ruang itu dikatakan berhasil ketika evaluasinya itu bisa mencakup misalkan 50% sampai 60% atau 70% sampai 80%. Nah, itu perlu sekali evaluasi, sehingga bagaimana evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas daripada perencanaan ruang yang sudah kita lakukan, terutama dalam hal perencanaan transportasi.